Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Aryani dari kelompok 3 mata kuliah analisis kelayakan usaha dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hudaningsih. Jadi dengan maraknya COVID-19 akhir-akhir ini yang menyebabkan kita itu kuliah online. Jadi beginilah yang tugas dari pekan-pekan lalu, yaitu untuk mengumpulkan PPT dari masing-masing kelompok. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Nah, di sini untuk membahas analisis kelayakan usaha, produk kami di sini bernama Gaah Nyot Nyot yang artinya itu gamat buah nyot nyot. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kenapa sih bisa namanya Gaah Nyot Nyot sendiri. Nah, Gaah Nyot Nyot ini kepanjangannya itu gamat buah nyot nyot. Kenapa gamat? Kenapa nggak rujak aja? Jadi pemikiran awal dari produk ini yaitu dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Technopreneurship. Jadi kami berinisiatif membuat produk baru, membuat produk yang unik. Nah, mulai dari nama produk, kemudian produknya sendiri. Jadi di sini kami berinovasi. Kenapa sih rujak itu selalu dibuat gitu-gitu aja? Nah, sausnya pakai saus kacang, kemudian ada pakai campuran petis dan segala macam. Nah, jadi di sini kami berinovasi membuatnya dengan menggunakan sambal gamat. Nah, sambal gamat sendiri merupakan sambal khas Sumbawa yang diracik, yang sebelumnya bumbu rujak itu menggunakan seperti ada bahannya kacang. Nah, di sini kami hilangkan untuk kacang dan ada tambahan yaitu bawang merah dan menggunakan gula. Gulanya ini boleh menggunakan gula putih atau gula merah, gula pasir biasa, ataupun gula Jawa, dan ada tambahan kecap. Nah, latar belakang dari produk ini sendiri yaitu merupakan produk pemanfaatan hasil pertanian yang kaya akan budaya dan ciri khas, serta ada manfaatnya bagi kesehatan. Seperti rujak-rujak pada umumnya yang bisa dibilang segar-segar bila dikonsumsi saat cuaca panas. Kemudian produk merupakan produk yang menjanjikan serta memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dan profit yang besar. Nah, dengan kondisi Sumbawa yang saat ini, apalagi kampus kita tercinta UTS, dengan kondisi terkadang cuaca panas, terkadang cuaca hujan, dan bisa dibilang cuaca tidak menentu, terkadang dengan kondisi Sumbawa ini yang sangat panas, maka orang-orang itu akan berpikir, oh kenapa sih nggak konsumsi yang segar-segar aja kayak gitu. Nah, dari situlah kami berinisiatif membuat gamat buah nyot-nyot ini. Kemudian tujuan dari pembuatan produk sendiri yaitu untuk mengetahui seperti apakah manfaat dari produk Gaah Nyot Nyot, untuk mengetahui bagaimana analisa dan strategi pemasaran yang dilakukan pada produk ini, kemudian untuk mengetahui uji kelayakan pada produk Gaah Nyot Nyot. Nah, ada dari 3 tujuan ini, manfaat dari produk, kita dapat mengetahui manfaat, kemudian ada analisa dan strategi pemasaran di sini nantinya. Dan yang paling utama itu untuk menguji apakah produk ini layak nantinya untuk dipasarkan ke konsumen. Kemudian manfaat pembuatan sendiri, produk akan dikenal oleh banyak orang. Dengan adanya produk ini, maka kami sendiri sebagai produsen dan juga produk ini pasti akan dikenal oleh banyak orang. Kemudian, produk merupakan salah satu pencegahan dalam masalah kesehatan serta merupakan cara hidup sehat jika sering diterapkan. Yang kita ketahui, buah-buahan itu sangat merupakan memiliki manfaat yang banyak sekali, apalagi di dalam rujak. Misalnya ada mangga, kemudian ada pepaya, ada buah salak, apel, dan lain-lain. Ini menjadi dapat menjadi pencegah
pencegah dalam masalah kesehatan. Kemudian mendapatkan profit dari keuntungan penjualan produk. Dengan strategi, dengan manajemen pemasaran yang benar, maka keuntungan di sini itu akan kita dapatkan kayak begitu. Kemudian dapat mengetahui hasil pengujian produk dan dapat mengetahui analisis kelayakan usaha pada produk. Nah, dengan materi-materi yang diberikan oleh dosen pengampu kami, maka nantinya kita akan mengetahui analisis kelayakan usaha. Nah, apakah produk ini layak nantinya untuk dipasarkan kepada konsumen. Kemudian hal-hal yang terlibat dalam bisnis, ada pengorganisasian, yaitu yang menjadi manajer di sini ada Saudara Dika Satria Mahardika, yaitu mengontrol aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi yang memegang dari semua departemen di sini yaitu Saudara Dika Satria Mahardika sebagai manajer. Kemudian beralih ke Departemen Keuangan, ada Yuniar Adikayanti yang bertugas mengorganisasikan kegiatan keuangan, juga merangkap tugas dari departemen-departemen lainnya. Kemudian ada Departemen Produksi yang bertugas di sini yaitu Salman Altarisi sekaligus menjadi Departemen Pemasaran. Nah, jadi di sini si Salman ini mengorganisasikan, memberikan pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan produksi, kualitas, dan pemeliharaan peralatan produksi. Kemudian di Departemen Pemasarannya sendiri yaitu merencanakan pemasaran produk, menerapkan strategi pemasaran, mencari pembeli, kondisi pesaing, dan berbagai masalah eksternal. Nah, jadi si Salman ini memegang dua departemen sekaligus, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Pemasaran. Kemudian ada Departemen Pembelian atau pengadaan bahan baku. Di sini saya sendiri yang melakukan pembelian dan pengadaan bahan baku dan juga persediaan untuk dijual. Nah, dari produk ini pengorganisasiannya itu sudah lengkap, ada manajer, kemudian berbagai departemen-departemen lainnya. Kemudian hal-hal yang terlibat dalam bisnis, yang pertama ada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah orang-orang yang dilibatkan baik dalam proses maupun menjadi tujuan pemasaran serta target pasar yang kami rencanakan. Kemudian beralih ke analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri di sini bertujuan untuk mengetahui apakah produk ini akan layak nantinya untuk dipasarkan. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yang pertama, harga yang ditawarkan murah. Produk dari buah-buah segar dan menyehatkan, kaya akan vitamin C, rasanya yang enak dan sesuai di lidah masyarakat. Sesuai di lidah masyarakat sendiri di sini, yaitu karena kita berada di lingkungan sekitar orang Sumbawa. Jadi sambal yang digunakan sendiri yaitu menggunakan sambal gamat yang orang-orang Sumbawa itu sangat familiar dengan sambal tersebut. Kemudian cara pembuatannya yang simple. Cara pembuatan di sini yang simple, maka tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak. Kemudian tidak membutuhkan modal yang besar, dengan modal yang seadanya. Kemudian bahan-bahan sendiri dapat didapatkan di lingkungan sekitar. Misal seperti di pasar, buah-buah segar kan tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Kemudian nama produk yang unik sehingga lebih mudah dikenal masyarakat. Dengan nama produk yang kami angkat di sini yaitu Gaah Nyot-Nyot, yang bisa dibilang unik, maka masyarakat itu akan lebih peka gitu. Oh, si Gaah Nyot-Nyot ini pasti begini. Kemudian beralih ke weakness. Weakness ini merupakan kelemahan. Kelemahan produk ini yaitu belum memiliki pengalaman bisnis yang cukup. Kami di sini, seperti sebelumnya sudah membagi departemen-departemen, tetapi karena belum memiliki pengalaman bisnis yang cukup, maka di sini bisa dibilang menjadi kelemahan bagi produk ini. Kemudian tidak memiliki jaringan untuk dipasarkan. Kemudian ada opportunities atau peluang. Banyak konsumen di mana produk ini ditujukan untuk semua golongan dan tingkat umur sehingga konsumen
produk ini adalah seluruh lapisan masyarakat. Nah, peluang di sini karena terbuat dari buah-buah segar, maka semua lapisan masyarakat di sini bisa mendapatkan dan juga bisa mengonsumsinya. Kemudian, pemasaran produk ini bisa dibilang cukup mudah karena kedekatan tempat produksi dengan masyarakat. Tempat produksi di sini bisa dibilang homemade di rumah, salah satu rumah dari anggota kami. Kemudian di sini ada treat. Treat ini merupakan ancaman keacuhan konsumen terhadap ada orang yang tidak begitu menyukai produk yang baru dan dirasa aneh. Produk ini bisa dibilang baru karena familiar rujak di pikiran orang-orang itu merupakan terbuat dari sambal. Sambalnya ini merupakan sambal kacang atau bisa menggunakan petis. Kemudian beralih ke pangsa pasar. Di sini ada segmentasi. Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakatnya yang berada di sekitar wilayah Moyohulu dan se-Universitas Teknologi Sumbawa. Yang kita ketahui UTS ini merupakan berada di wilayah Kecamatan Moyohulu. Jadi untuk pemasaran sendiri, untuk pemasarannya kita melalui jaringan terdekat dulu, yaitu dekat dengan kampus dan lingkungannya. Kemudian di sini pangsa pasar ada target. Setelah menentukan segmentasi pasar, setelah kita menentukan kepada siapa sih produk ini akan dijual, maka yang akan dijadikan target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita yang tinggal di daerah Moyohulu dan Universitas Teknologi Sumbawa dengan kisaran usia 8-50 tahun. Produk ini banyak diminati oleh masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di daerah-daerah, karena produk ini memberikan kegunaan dan juga kepuasan karena keunikannya, kualitas, kuantitas produk tersebut dan dapat mengikuti selera dari konsumen. Nah, jadi dengan target-target ini kita sudah menetapkan segmentasi, kemudian menetapkan target, maka produk ini akan dominan laku terjual, begitu, karena kisaran dari produk ini itu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan orang yang berusia lanjut. Kemudian pangsa pasar di sini ada posisi berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini, seperti bahan baku yang berkualitas baik, nama yang unik, diferensiasi produk pada satu jenis, rasa produk yang dihasilkan, dan proses produksi yang baik, serta dapat mengikuti selera konsumen. Maka posisi produk ini adalah produk yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran produk saat ini. Nah, di sini itu dengan posisi yang baik dan kita sangat menjunjung yang namanya higienis, maka seperti dibilang tadi, dengan kualitas yang tinggi, maka akan disukai oleh target yang tadi. Kemudian di sini ada strategi pasar. Yang pertama, penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran informasi secara langsung ini bisa mulut ke mulut, kemudian via online. Kemudian penyebaran informasi secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung di sini yaitu tadi seperti lewat via online. Kemudian membuat pengemasan yang menarik. Pengemasan yang menarik di sini pada mata kuliah sebelumnya yaitu Technopreneurship, yaitu pengemasannya masih dibilang sederhana. Kemudian di mata kuliah ini akan kami kemas lebih menarik lagi. Kemudian di sini ada lokasinya sendiri tadi di UTS dan sekitarnya. Kemudian ada promosi dan faktor harga. Faktor harga di sini harganya sangat terjangkau. Kemudian dari segi promosi, karena kami memiliki anggota yang cukup, kemudian sudah ada pembagian departemen, maka promosi bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.